Nah sekarang saya tunjukkan gejolak yang di dalam Ayub. Ini kan semua di luar barah yang busuk segala. Ya, tapi sebenarnya yang lebih parah adalah gejolak di dalam. Ayub mengalami masa lonely yang luar biasa, mengalami masa sendiri. Dia itu bisa duduk di tengah-tengah abu. Padahal dia orang kaya di timur Arabia. Orang ini pasti tahu dokter, zaman dulu sudah ada tabib. Oke? Zaman dulu, bahkan zaman sebelum Ayub sudah ada. Nah di mana semua orang-orang tersebut, Ayub mengalami, dia betul-betul dihindari oleh teman-teman, kawan-kawan lama, bahkan orang-orang profesional. Dan ini pukulan yang lebih lagi, ini yang saya sebut affliction to his soul. Atau ini yang saya sebut dengan pukulan pada jiwanya. Dan kita lihat ayat 9, ini pukulan mutakhirnya. Karena itu suami istri harus sepakat, jangan seperti Anania Safira yang sepakat dalam perkara yang salah. Supaya suami istri selalu ditemukan begini, yang dalam pernikahan kudus, yang hidup dalam kekudusan. Ketika sang suami kuat, suaminya lemah, istrinya lagi kuat menguatkan imannya. Atau sebaliknya. Atau ketika istrinya lagi nggak tenang, suaminya yang damai sejahtera untuk bisa menenangkan istrinya. Pokoknya nggak jodoh deh dalam perkara-perkara yang salah. Tapi perkara yang benar selalu ada ikatan batin, selalu ada hubungan batin, jodoh dalam segala perkara-perkara Tuhan. Nah sekarang ini apa yang terjadi dengan Ayub, kita tidak bisa menghakimi dia kalau pernikahannya tidak kudus, enggak. Tapi setiap orang juga punya pilihan. Unfortunately saya sedih untuk membaca ayat-ayat berikutnya, karena sang istri tidak sepakat iman dengan dia. Ya, karena di masa-masa krisis biasanya hubungan yang paling erat pun akan mengalami goncangan. Dan saya tidak berkata tentang wabah, saya bicara tentang krisis apapun. Salah satu krisis yang paling menyebabkan divorce atau menyebabkan perceraian banyak sekali adalah karena faktor keuangan. Ketika satu keluarga mengalami krisis keuangan financially, di situ biasanya pernikahan pun bisa goyang. Oke? Bukan berarti mereka menikah karena uang, tapi pernikahan masih bisa goyang. Jadi segala krisis harusnya kita minta Tuhan mempererat hubungan suami istri. Nah kita lihat sekarang istri Ayub. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Hei, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Curse God and die." Ini kejadian kembali lagi ke Taman Eden. Si ular tua, naga merah itu kembali beraksi. Kali ini yang dihasut sekali lagi adalah istri. Bisa saja yang dihasut suami, pokoknya dalam kasus ini begini. Sang istri dihasut seperti Hawa. Waktu itu in the garden, dia dihasut untuk menghasut Adam. Dan kali ini istri Ayub seperti Hawa bagi Adam. Dan dia berkata, "Renounce your faith." Kata pertama adalah, kenapa kamu masih bertekun dalam kesalehanmu? Dengan kata lain, di balik pertanyaan itu ada perintah, just renounce God. Sangkali imanmu. Sangkali pujianmu, renounce your praise, not only your faith. Sangkali pujianmu, berhenti mengeluh-ngeluhkan Tuhan. Wong Tuhan yang mendatangkan semuanya ini kok gitulah kira-kiranya. Hati istri Ayub sudah tidak percaya. Padahal kalau kita lihat kehidupan keluarganya di pasal pertama, ini bukan hanya keluarga bahagia, tapi keluarga yang berdoa, takut akan Allah. Kok bisa dia berubah setia? Krisis bisa mengubah seseorang memangnya. Kalau dia tidak mantap dengan Tuhan, kalau dia tidak berakar sungguh-sungguh di dalam Kristus. Apa yang terjadi? Sang istri berbicara seperti orang ateis. Renounce your praise. Sebelumnya kan saya sudah sampaikan di pasal pertama. Setan itu lihai. Cara dia menulahi Ayub itu kadang pakai orang, kadang pakai alam. Kadang pakai suatu kejadian lah, dia turun tangan sendiri. Pokoknya buat bingung gitu. Yang dia pukul kalau Anda perhatikan, sekali lagi review yang saya katakan minggu lalu. Apa yang setan berikan, lakukan, menulahi Ayub, itu dengan satu tujuan untuk membingungkan Ayub, supaya Ayub salah paham bahwa Tuhanlah yang melakukan. Ayub gak percaya, Ayub gak jatuh dalam jebakan, dia gak tertangkap dalam jerat setan, istrinya kena, gak jaga hati. Istrinya berkata, Tuhan yang kasih semua ini ke kita, ke kamu, tahu? Kenapa kamu masih bertekun dalam kesalehanmu? Renounce prayer, udah gak perlu doa, lari dari masalahmu.
Lalu dia kasih satu solusi yang mengerikan. Karena kita seringkali baca ini, kita tidak sadari bahwa yang dia tawarkan adalah roh bunuh diri. Kita baca ayat ini udah biasa dari zaman sekolah minggu mungkin. Kutuki Allahmu dan matilah. Tapi kata matilah itu kata aktif. Bukan berarti biarlah keadaan ini membunuhmu. Tapi lebih tepatnya gantunglah dirimu. Minumlah racun. Bunuhlah dirimu. Ngeri enggak? Dia berkata renounce prayer. Prayer is useless. Doa percuma. Firman tiada gunanya. Sangkali doamu, sangkali pujianmu, sangkali imanmu, dan sangkali Tuhanmu. Sana bunuh dirilah. Gantung dirilah. Kalau Ayub sampai dia goyah sebentar aja mempertimbangkan, maka dengan kondisi badan yang penuh dengan bara, dan semua penolakan di kiri kanan, setan tuh bisa masuk kalau kita buka pintu kecil saja, suatu celah. Untungnya Ayub langsung melawannya dengan iman yang teguh. Pertama kali dia dengar kabar bertubi-tubi itu, setelah dia mendengar berkali-kali, dia berdiri lawan dengan iman yang teguh, sikap iman dulu. Ya. Untungnya Ayub tidak buka hati. Kalau dia buka hati akan masuk, dia sudah stres nih. Kalau dia buka hati akan masuk frustrasi. Disitulah pintu masuknya depresi. Depresi ini, kalau sudah masuk ke area depresi yang berkepanjangan, akan masuk yang namanya 7 roh lebih jahat. Anda tidak bisa tebak. Itu semua surprise buka kotak. Anda tidak tahu dapat apa. Bipolar juga bisa. Schizophrenia juga bisa. Semua penyakit-penyakit jiwa itu ada namanya. Saya tidak berkata semua penyakit jiwa itu selalu dari setan awal mulanya. Tapi setan pasti campur tangan di dalam setiap stres manusia. Di dalam setiap depresi, apalagi kalau stres itu biasa, stres kerjaan itu membuat kita nggak pikun. Stres di badan kita kasih beban supaya kita itu bugar, supaya besar ototnya. Tapi depresi bukan dari Tuhan. Kalau Ayub mempertimbangkan aja kata-kata istrinya, celaka dia, untungnya dia tolak. Kalau masuk 7 roh lebih jahat, disitulah ujungnya bisa bunuh diri atau membunuh orang. Tawaran ini tidak boleh dianggap remeh. Tawaran wanita ini tajam sekali. Go renounce your God and commit suicide. Ngeri enggak? Sangkali Tuhanmu, enggak ada Tuhan-Tuhanan lah. Kamu lihat sekarang kan dunia kan, Tuhan aja enggak bisa apa-apa. Enggak ada Tuhan-Tuhanan. Ini yang setan mau. Bijaksana harus bijaksana. Social distancing harus social distancing. Tapi yang setan kehendaki bukan itu. Bukan penyakitnya bahkan. Tapi saya rasa apa yang kita alami hari-hari ini di dunia ini akan berujung pada kebangunan rohani. Ketika jamahan manusia semakin jarang apalagi dilarang, manusia semakin mencari jamahan Tuhan. Saya yakin semua ini ujungnya adalah seluruh bumi akan mencari Tuhan dan seluruh bumi akan penuh dengan kemuliaan Allah. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. That's right. That's right. Ya. Nah, itu yang setan mau. Go and commit suicide. Saya baru dapat kabar dari sebuah negara, bukan Indonesia, puji Tuhan. Mulai ada orang-orang yang bunuh diri hari-hari ini. Ini spirit mulai kemana-mana. Go renounce your God. God is dead. Tuhan mati di bumi ini. God is no more. Roh antikris mulai berbicara. Commit suicide. Roh maut mulai keluar, bukan lagi mati karena wabah. Tapi ada orang yang mengakhiri hidupnya. Nggak tentu karena corona. Bisa karena hal-hal lain. Kadang-kadang pintu masuknya ini ujungnya yang membunuh itu. Tapi bertubi-tubi manusia setelah begini. Beberapa lagi mengalami perceraian katakan. Atau ada lagi yang mengalami kekerasan rumah tangga. Ada lagi yang mungkin mengalami krisis ekonomi. Satu hal demi satu hal. 2, 3, 4, 5, 6. Das! Angka 7 roh sekaligus masuk. Depresi. Hanya bisa terjawab. Bukan dengan obat. Depresi hanya bisa dijawab dengan damai sejahtera, shalom, nothing missing, nothing broken, tidak ada yang hilang, tidak akan ada yang patah. Kita harus imani bahwa semua yang hilang sekarang sementara akan kembali. Tuhan akan kembalikan. Apa yang patah akan disambung oleh Roh Kudus. Segera kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Harus ada harapan. Commit suicide katanya. Kita lihat ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya. Ini dia.
Ayub menjawab dengan bibirnya. Puji Tuhan untuk lidah orang benar. Lidah orang benar. Terpujilah nama Tuhan. Jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Lihat jawaban Ayub, betapa bijaksananya. Kita harus tiru ini di masa-masa krisis apapun dalam kehidupan kita. Karena orang kalau krisis, dalam krisis jiwanya, biasanya kata-katanya mudah untuk kasar dengan sesama. Kata-katanya mudah menghakimi, memojokkan, mengecilkan. Jawab Ayub kepadanya, padahal si wanita ini suruh dia bunuh diri. Ayub berkata begini, engkau berbicara seperti perempuan gila. Wow. Dia tidak berkata, perempuan engkau gila. Itu lain lagi loh ya. Dia berkata, engkau berbicara seperti perempuan gila. Dia tidak menuduh istrinya perempuan gila. Bahkan dalam konteks tekanan yang dahsyat, Ayub tidak menghakimi orang lain. Dan dia tidak membunuh karakter siapa-siapa. Isn't he beautiful? Yes, Job, Ayub. Isn't his soul so wonderful? Yang dia tegur adalah perkataannya. Dia berkata, bicaramu seperti perempuan gila. Karena dia harus tegas. Dia tidak bisa berdialog dengan setan. Seperti Yesus bicara sama Petrus, enyah engkau iblis. Enyah iblis, engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Yesus menghardik setan yang sedang menunggangi Petrus. Yesus tidak tolak Petrus. Ayub mengasihi istrinya sampai akhirnya. Udah hampir akhir ajalnya, tapi kan gak jadi mati. Dia mengasihi, tapi dia tidak mengutuki siapa-siapa. Di masa seperti ini mudah manusia mengutuki manusia. Celakanya kalau masa ini lewat, Tuhan akan memandang beberapa orang sebagai orang bersalah selama-lamanya. I don't want to be that person. I want to use my tongue to bless you. Aku mau memakai lidah bibirku untuk memuji Tuhan. Untuk memberkati orang tepat pada waktunya. Apakah kita mau menerima apa yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima apa yang buruk? Ini kata-kata mengganggu ini. Masa kita cuma mau terima baiknya saja, nggak mau terima yang buruk atau yang kurang baik? Terus terang loh ya, semua manusia ya jawabannya sudah tahu lah. Iya, saya juga kalau secara daging ya. Apakah saya mau terima hanya yang baik, nggak yang buruk? Iyalah ya. Buruk itu nggak enak rasanya di hati, di daging, tergantung buruknya apa. Tapi ayat ini mengajari kita untuk mendarat. Jawabannya bukan begitu. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Saya kasih 3 alasan mengapa kita harus mau menerima yang buruk juga. Saya kasih 3 alasan. Dengan ini saya selesai. Ya, saya kasih 3 reasons why we also should receive. Kita juga harus bisa accept, menerima apa yang kurang baik. Kita lihat ya, yang pertama persediaan ilahi itu bukanlah hak kita, tapi kemurahan Allah. Catat itu. Divine providence isn't our entitlement. Kita ini orang berdosa, harusnya masuk neraka. Kita ini dihapus dosanya dengan darah anak domba Allah sudah super kamsya. Tuhan itu tidak pernah berhutang sama siapa-siapa, sehingga dia harus memberi kita sandang pangan papan. Meskipun Tuhan berkata jangan kamu khawatir, burung di udara dipelihara. Itu semua dari kemurahan Allah. Bapakmu tahu yang kamu butuhkan itu, jangan seperti orang berdosa, orang dunia yang bertele-tele doanya. Ya kan? Tuhan ada berkata sih, carilah dulu kerajaan Allah, itu perintah dan kebenarannya. Semua ini akan ditambahkan. Itu dalam kedaulatan. Mazmur 23 berkata kebajikan kemurahan akan mengikutiku senantiasa. Ya, tapi ingat loh ya, kadang-kadang kita itu merasa berhak. Kasih anak kecil ice cream, anaknya sendiri. Setiap hari minum es. Setelah 1 bulan, minggu depan Anda tidak kasih es, dia bisa marah-marah. Seolah-olah es itu adalah haknya. The spirit of entitlement harus dipatahkan dalam kehidupan setiap orang percaya. Kita tidak boleh taruh rasa curiga sama Tuhan, tapi juga tidak boleh menuntut. Kita boleh beriman, harus beriman. Nah kalau orang sakit kita doakan, kita beriman dia mati, nggak usah didoakan, dia akan mati.
Tapi kalau kita berimanlah ke arah apa yang tertulis dalam firman. Yehova Rafa, Allah itu kesembuhan, doakan. Sembuh nggak sembuh, itu nanti hasil akhirnya pada tangan Tuhan. Kalau sembuh puji Tuhan, fokus itu, rayakan. Kalau belum sembuh, jangan hakimi, tetap aja berbelas kasih kepada orang yang belum disembuhkan. Ya. Tapi ingat ya, divine providence is not our right. Everything is by grace alone. Hanya dengan kasih karunia atau kemurahan Allah, persediaan ilahi bukanlah hak kita. Karena kita ini orang berhutang sama Tuhan, dihapuskan hutangnya. Jadi Tuhan tidak hutang apa-apa. Karena itu kenapa kita harus mau menerima yang buruk juga. Jangan ngomel. Saya tidak ngomong ini supaya kita iman, agar kita mengimani yang buruk terjadi, bukan. Justru ini adalah mempersiapkan iman jikalau yang buruk terjadi. Saya ulang. Saya tidak mengajarkan semuanya ini agar kita punya iman negatif, lalu kita mengimani atau ketakutan kalau yang buruk akan terjadi. Bukan, tapi ini mempersiapkan iman demi krisis kehidupan. Dalam krisis kehidupan maksudnya. Ini mempersiapkan iman kita jika yang buruk terjadi. Ini mempersiapkan keteguhan hati kita jikalau yang kurang baik terjadi. Persediaan ilahi bukanlah hak kita. Kenapa kita harus menerima yang buruk? Yang kedua, jiwa kita ini perlu didetoks saudara-saudara lewat derita. Karena hidup manusia itu terlalu nyaman, terlalu egois dan terlalu banyak dosa. Terus terang, semua kita hidup ini tidak luput dari kesalahan. Dan tanpa kita sadari, everyday kita hidup itu egois. Saya kasih contoh. Ya kan? Saya kasih contoh. Sistem dunia sih, ini nama saya sebut sebagai dosa yang di bawah radar nurani. Kita suruh orang, sekarang kan ada apps-nya, suruh orang beliin segalanya. Pernahkah? Jarang sih, kita pikirkan orang itu gimana. Hidup kita itu, sistem dunia telah ditata demikian rapi dan profesionalnya untuk melayani kita. Diri sendiri, me, I'm convenient, I'm happy, selalu begini. Lama-lama kita juga jadi orang yang selalu cari segala sesuatu yang free. Hidup kita itu kalau begini terus, lama-lama kita nggak layak masuk surga. Bukan berarti kita masuk surga karena amal sosial kita, karena kita layak masuk ke sana. Bukan. Lama-lama kita ini di surga itu memang semua kita akan berubah-ubah. Tapi di surga itu hidup inilah masa persiapannya. Saya beritahu Bapak Ibu Saudara, hidup kita itu terlalu nyaman. Udah terlalu dinina-bobokkan oleh dunia, sudah terlalu egois, jadi nggak ada bedanya orang percaya dengan tidak. Kita semua itu sudah terbiasa hidup bagi diri kita. Itulah sebabnya kenapa kita harus mau terima yang buruk. Kadang-kadang itu detoks ilahi yang kita butuhkan. Detoks jiwa lewat derita. Kalau sesuatu terjadi, jikalau terjadi yang kurang baik, pergunakanlah penderitaanmu sebagai batu lompatan, bukan sandungan. Jangan sia-siakan air matamu, tabung dalam kirbatnya. Pastikan kalau kita mengalami sebuah krisis kehidupan, use it. If you cannot get rid of it. Kalau bisa, singkirkanlah. Tapi kalau nggak bisa, pakailah, manfaatkanlah. Untuk kemajuan imanmu, memurnikan jiwa. Itu alasan kedua. Yang pertama, persediaan ilahi bukanlah hak kita. Yang kedua, detoks jiwa lewat derita, itu yang kita butuhkan di hidup yang begitu nyaman. Yang terakhir, kenapa kita harus menerima yang kurang baik? Karena terus terang, hidup ini hanyalah sementara. Dan sebuah ujian dari Allah Bapa sebelum manusia masuk ke surga atau neraka. Gampang kan? Kalau sesuatu yang kurang baik terjadi dalam hidup kita, bukan berarti kita kurang iman. Paulus sudah berdoa, imannya kurang apa? Sapu tangannya pun menyembuhkan. Dia dapat duri dalam dagingnya. Para ahli-ahli Alkitab mengatakan kemungkinan itu matanya dia bengkak, nggak karuan, kena sebuah penyakit tak tersembuhkan. Atau apalah, kita nggak tahu. Pokoknya dia mengakui ada duri dalam dagingnya. Dia berseru-seru, kurang iman apa. Jikalau terjadi, maka ketahuilah Allah sedang mengujimu. Bukan dari Tuhan datangnya pencobaan. Tapi kalau ada sesuatu yang diizinkan, padahal itu bukan salahmu dan salahku. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan ingatlah, jangan ngomel terlalu, jangan mengeluh. Karena hidup ini memang sementara, tempat transit point kita kurang nyaman sekali-kali nggak apa-apa. Tujuan akhir kita bukanlah tempat transit itu.
tapi sebuah ujian semata-mata sebelum manusia akan berakhir, akan masuk ke sorga atau ke neraka. Pastikan kita lulus ujian, jadi kalau ada sesuatu yang kurang baik terjadi, maklumkanlah bahwa manusia hidup memang tidak sempurna. Anggaplah sebagai ujian iman dan semua kita harus lulus di dalamnya. Semua kita harus wisuda. Karena tujuan akhir kita adalah hidup bersama dengan Bapa di mana semua sempurna, hapus air mata, tidak ada sakit penyakit. Dan kita hidup hanya 780 kata Musa. Dan kalau ada penderitaan, kita akan keluar sebagai lebih dari pemenang. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, mari kita semua berdiri. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya. Rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Mari letakkan tanganmu di dadamu, katakan, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Oh Ramaya Sanadaya So Inalamaya Se Analamaya Se Nanamo Ialamaya Sanadala. Oh Ialamaya Sanadalamaya So Ialamaya Se Ialamaya Sanadala. Inalamaya Sanadalamaya Se Uramaya Sanadalamaya Sanadalamaya Sanadalamaya
rumah-rumah masing-masing, dimanapun kau berada. Biar kasih Tuhan melanda jiwamu saat ini. Oh Tuhan, biar hadirat Allah tiba. Arrive, landing di setiap hati, setiap rumah, setiap pribadi, setiap kelompok perkumpulan. Orang makabaya shana nana mata kayase, inalamayase, inalamayasa nana. Tuhan Yesus, hamba mau berdoa syafaat bersama dengan gerejamu. Untuk setiap jemaat yang kau kasih, yang kau percayakan pada kami. Sekali lagi, ku perbaharui perjanjianmu, ku oleskan darah anak domba di pintu-pintu mereka dan pintu hati. Tuhan Yesus, spare dan luputkan setiap domba yang kau percayakan pada kami. Dan anak-anak Tuhan pada umumnya. Hamba berdoa ya Tuhan, kau yang memberikan perbedaan antara orang benar dan orang fasik Tuhan. Kau yang melindungi, aku percaya apapun kata dunia, my God is alive and He is able. Tidak ada gunung yang terlalu tinggi Tuhan tidak bisa daki. Tidak ada masalah terlalu besar Tuhan tidak bisa selesaikan. Tidak ada badai terlalu parah Tuhan tidak bisa tenangkan. Dan tidak ada gelisah yang luar biasa yang Tuhan tidak bisa tenangkan. Damai sejahtera untuk umat Tuhan. Terimalah hadirat Allah. Dalam ketenangan yang indah, Tuhan Yesus saat ini menjamah setiap hati. Setiap hati yang gelisah, gundah gulana. Tuhan, oh Roh Kudus nyatakan Tuhan sedang melakukan banyak kesembuhan batin saat ini. Saya lihat ada satu wanita dengan obat-obatnya untuk berbulan-bulan preskripsi karena Anda mengalami masalah penyakit dalam jiwa. Semacam bipolar atau apa. Dalam waktu berapa minggu Anda memang tidak putus obat detik ini. Tapi dengan dokter Anda, bimbingan daripada tim medis. Mereka sendiri akan mencetuskan ibu baik-baik saja. Udah bisa lepas obat. Dalam nama Yesus receive healing. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Setiap anak muda yang tertolak. Yang punya roh penolakan, aku usir setiap roh kepahitan, roh penolakan di masa-masa seperti ini. Biarlah setiap hati umatmu subur mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada beberapa orang yang berkata, aku mau bunuh diri bukan karena masalah corona ini, COVID-19 bukan. Tapi sebelum-sebelumnya, tapi hari ini kesepian Anda menjadi-jadi. Don't do it, jangan lakukan itu. Yesus mengasihimu, masa depanmu penuh pengharapan loh. Terimalah damai sejahtera sekarang, jangan ada rasa curiga. Tuhan menerimamu apa adanya, Tuhan tidak membahas kelemahanmu. Tuhan tidak seperti manusia yang kejam. Allah itu maha penerima, Dia menerimamu. Receive grace and mercy. Saya melihat orang itu menangis. Saya melihat beberapa orang mulai dijamah oleh Tuhan saat ini juga. Terimalah kasih karunia. Yes, the Lord heals you. Oh, the whole Lord heals you. Saya lihat, saya dengar ada seorang yang teriak. Itu bukan setan, itu kesakitan hatinya dikeluarkan. Kalau ada orang sekelilingnya, keluarga apalagi. Dukung dia dalam doa. Jangan takut. Di mana ada orang benar, kita yang pegang kendali, bukan roh jahat. Terimalah urapan dari Roh Kudus. Setiap kesembuhan batin-batin yang rusak, yang hancur, yang rapuh. Tuhan kuatkan zaman-zaman sekarang di dalam nama Yesus. Jangan kamu khawatir, saya dengar, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir. Burung di udara Dia pelihara. Khawatir tidak menambah sahasta. Khawatir bisa membuat Anda hati-hati, tapi tidak menambahkan umur atau tidak memastikan rezeki. Percayalah, waktu yang akan berlalu. Bisnismu akan kembali laku. Terimalah anugerah tenang dulu saat ini di dalam nama Yesus Kristus. Bapak hamba berdoa untuk semua ilmuwan-ilmuwan Tuhan Yesus. Agar Tuhan memberikan hikmat untuk bisa menemukan antidot atau obat bagi setiap wabah termasuk yang kali ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Koe arah yang Yesaya disuruh Tuhan untuk beri makan. Sebagai obat pada luka-luka yang ada pada Hizkia. Ya Tuhan Yesus akan membantu ilmuwan untuk menemukan obat-obat yang bukan super mahal, tapi yang dapat dijangkau, yang mungkin sudah ada, tetapi ada koe arah. Bukanlah makanan mewah yang ada di meja raja, itu yang menyembuhkan borok-borok Hizkia. Akan ditemukan obat, seperti zaman dulu wabah-wabah sebelumnya tidak ada penawarnya. Lalu kemudian hari ini sudah menjadi sesuatu yang tidak ditakuti. Aku berdoa ini pun akan berlalu, akan ada solusi. Tuhan akan jamah baik ilmuwan yang
tahu, yang kenal Tuhan atau yang tidak kenal Tuhan, pokoknya setiap pengetahuan itu dari Tuhan, karena Tuhanlah pewahyuan. Jamah di dalam nama Yesus. Ya Tuhan Yesus, munculkan solusi ya Tuhan hari-hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Dari ilmu pengetahuan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Nambah berdoa supaya doa ini juga sampai kepada pasien yang terkena positif COVID-19. Di dalam nama Yesus Kristus, aku kutuki sakit penyakit di tubuhmu itu, aku berkati dirimu. Tuhan Yesus memberkatimu, Tuhan menghardik penyakit yang ada di tubuhmu itu. Virus yang ada tenggorokan, paru-paru, demam tinggi, semua mual-mual itu, semua simptom gejala, tapi terutama akarnya tercabut sampai ke akar-akarnya. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa Sorgawi, aku cabut dengan kuasa dalam nama Yesus Kristus saat ini juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya melihat seorang anak dengan infusnya, karena seperti dia seperti di kemoterapi, seperti leukemia atau sesuatu berhubungan dengan darah. God is healing your son. Allah menyembuhkan, Tuhan menyembuhkan anakmu itu di dalam nama Yesus Kristus. Akan normal seluruh sistem tubuhnya termasuk darahnya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik. Come on everybody, mari kita cetuskan kemenangan kita. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Mari kita cetuskan kemenangan kita. Haleluya. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Haleluya, berikan sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan dengan iman. Praise the Lord. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan pengurapan sukacita, damai sejahtera dari Roh Kudus menyertaimu senantiasa dimanapun kau berada. Keluar masukmu diberkati, dijagai. Malaikat Tuhan berjaga-jaga atas orang-orang yang kau kasih. Terimalah berkat dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amen. God bless you.